Ini guys, kalau kita ada kesempatan, sebaiknya kita ambil kesempatan gak ada kembali. Bagaimanapun pemimpin itu harus punya sifat sense of belongingnya di organisasi itu maupun di teman-temannya sendiri. Oke guys, balik lagi di podcast obrolan season 4. Yeay! Guys, ini kerasa sepi banget sih. Biasanya udah ada 2 narsum di depan aku, tapi sekarang 1 dan aku agak grogi soalnya cowok dan Kahima guys. Terus kita kan udah liburan agak panjang ya Mas ya? Yeah. Jadi aku boleh dong diceritain gimana liburannya sama mungkin perkenalan tipis-tipis lah. Oke. Halo semuanya, kenalin aku Azila Ferdianta dari Antropologi UNER Angkatan 2021. Nah, untuk liburan kemarin sih ini ya agak hektik ya dari aku sendiri, soalnya bolak-balik pulang kampung juga bolak-balik ke Surabaya gitu. Berarti aslinya nggak Surabaya gitu? Enggak. Di mana sih Mas? Kalau aku sendiri itu aslinya di Kediri. Oh. Iya, Jawa Timur juga sebenarnya. Berarti liburan kemarin sibuk nggak sih Mas? Soalnya kan juga tahun ini jadi Kahima gitu. Oke. Terus sekarang kan masuk semester baru nih. Yeah. Terus persiapannya gimana? Terus kayak rasanya gimana sih Mas masuk semester yang makin tua? Oke, kalau persiapannya sendiri sih ini ya siap gak siap harus siap. Soalnya kan kita juga pastinya di semester 5 ini banyak kegiatan, juga tambah beberapa hal akademik yang ini sih tambah hektik juga. Soalnya kan di semester 5 sendiri kalau nggak salah ada PKL untuk beberapa matkul. Berarti PKL udah di semester 5 ya Bang? Iya, semester 5 gitu. Dan kalau di organisasi sendiri ya di HIMA juga di bulan September, Oktober udah banyak proker juga sih gitu. Iya, mungkin kalian tanya-tanya kali ya kenapa sih kita tuh pakai almet padahal biasanya juga pakai baju biasa, terus Iya. kemarin juga pakai baju daerah. Nah, guys, jadi di sini kali ini kita tuh bakal bahas lagi 7 unsur kebudayaan. Nah, sekarang kita bakal bahas sistem kemasyarakatan. Nah, nggak usah jauh-jauh lah ya guys, kita sendiri kan kita semua nih bagian dari HIMA. Sekarang aku mau tanya-tanya sedikit mungkin ya tentang HIMA. HIMA tuh organisasi tuh apa sih menurut Mas sendiri? Kalau menurut aku sendiri ya paling ini pengertian umum lah. Iya, Kalau iya. organisasi sendiri itu menurut aku kayak sebuah wadah atau tempat buat teman-teman di usia yang nggak usia muda aja sih, usia tua juga, buat bisa mengembangkan dirinya, terutama di bidang soft skill maupun di bidang hard skillnya sendiri. Nah, tapi pada umumnya itu organisasi sendiri memiliki beberapa struktural atau peraturan-peraturan di dalamnya gitu. Oke, siap. Berarti agak ketat guys kalau gitu. Terus kalau HIMA sendiri tuh apa sih Mas? Kenapa harus join HIMA? Oke, kalau HIMA kan kalau dari pengertiannya sendiri atau kepanjangan katanya itu himpunan mahasiswa, yang dimana himpunan itu artinya kayak kita menghimpun beberapa mahasiswa yang ada dalam suatu jurusan atau suatu tempat gitu. Nah, kalau HIMA itu juga merupakan sebuah ini sih, tempat juga bagi teman-teman di tempat itu untuk mengembangkan minat bakatnya sendiri. Nah, untuk kayak kenapa harus join HIMA, soalnya HIMA itu seru guys, bener. Soalnya di HIMA itu kamu gak bakal ini sih, gak bakal dapat beberapa insight-insight baru di organisasi lain lah istilahnya. Soalnya kan di HIMA ini kita beda kayak BEM ya. Kalau BEM kan lingkupnya cukup luas, ada yang dari fakultas lain, ada yang dari jurusan lain. Nah, kalau di HIMA ini, contohnya HIMA Antro lah. HIMA Antro ini lingkupnya ya benar-benar dari teman-teman antropologi UNER itu sendiri. Jadi kamu itu istilahnya kayak belajar berorganisasi sama teman-teman yang sejurusan sama kamu. Nah, itu intinya sih. Jadi kita bisa saling kenal dengan dekat gitu. Dan di HIMA tuh kalian nggak bisa gabut guys, pasti ada kerjaan. Nah, benar-benar. Dikejar deadline tuh pasti. Terus nih, masih relevan nggak sih HIMA di era sekarang yang bisa kayak dibilang bodo amatan gitu kan Mas? Kalau bodo amatan tuh kayak gimana sebenarnya? Maksudnya kayak misalnya kita nggak usah jauh-jauh lah, kita ngadain proker nih. Ya. Ini kejadian nyata sih guys, ada proker terus kayak oprek-oprek anggota, staff atau kayak kadif, tapi tuh kayak jarang ada yang bukan jarang sih, emang peminatnya sedikit. Sebenarnya sedikit gitu ya. Itu Kalau menurutku ya sebenarnya masih relevan, soalnya ya selain adanya di sekarang ya ada kayak
program Kampus Merdeka itu juga salah satu faktor yang merupakan ini sih kayak organisasi mulai terpinggirkan gitu. Selain itu juga pastinya juga ada kegiatan kayak volunteer di luar organisasi kampus gitu. Tapi kalau menurutku Hima itu masih relevan soalnya Hima juga merupakan organisasi yang ada di kampus dan tujuannya yaitu membuat bahwa wadah bakat minatnya teman-teman itu sendiri. Jadi selain kamu bisa bereksplorasi di luar kampus, pastinya Hima ini juga merupakan wadah untuk kamu bereksplorasi dalam kampus itu, guys. Nah, tadi kan udah dibilangin kan kayak ada sarana. Terus habis itu Hima tuh berpengaruh nggak sih buat mahasiswa? Padahal kan yang kita tahu tadi kan kayak ada yang udah amatan, udah ya udahlah pasti nanti ada yang daftar sendiri. Nah itu berpengaruh nggak sih Mas buat mahasiswanya? Kalau itu pastinya sangat berpengaruh. Soalnya gimana Hima ini mempunyai beberapa visi misi itu sendiri dan juga pasti mempunyai tujuan-tujuan masing-masing. Nah, kalau dari Hima Antro sendiri ini kan tujuannya untuk menghimpun teman-teman di antropologi UNER. Jadi apa salahnya kalau kita tidak mengadakan kegiatan-kegiatan yang bersifat kolektif antar teman-teman gitu sendiri. Itu sih. Terus kenapa sih dari Mas Salif sendiri mau join Hima apalagi jadi Kahima? Mas ada paksaan nggak sih pas itu? Gitu. Mungkin ini ya mau cerita sedikit juga sih kalau dari aku dulu itu ikut Hima di awal semester 2. Pokok awal-awal maba lah. Oke. Jadi sama berarti. intinya ini aku ikut Hima itu udah 2 tahun lah istilahnya atau 2 periode. Nah, jadi aku ikut Hima dari periode lalu di divisi PSDM sebagai staff, terus lanjut di periode selanjutnya yaitu jadi ketua Hima. Nah, terus kenapa kau mau jadi Kahima? Soalnya ini sih kayak men-challenge diriku sendiri buat kenapa kalau ada kalau ada persyaratan atau kalau ada kesempatan kenapa kita nggak ambil gitu. Soalnya ini guys, kalau kita ada kesempatan sebaiknya kita ambil. Soalnya kesempatan nggak datang kembali itu. Berarti nggak ada unsur paksaan sama sekali ya? Nggak ada. Oke, nggak ada unsur paksaan guys. Nah, sebelum join Hima itu udah ada kayak pengalaman organisasi lain atau enggak? Atau jabatannya apa mungkin kalau ikut organisasi lain? Oke, mungkin kalau organisasi lain ya adalah kayak contohnya di SMA itu dulu juga pernah ikut OSIS. Terus yang kalau itu di lingkup SMA itu aja sih. Kalau di lingkup perkuliahan itu yang pertama kali sebelum ikut Hima ada ikut Ormada kalau tahu atau organisasi mahasiswa daerah. Iya. Okay. Kalau aku sendiri itu namanya Amasaki yaitu Asosiasi Mahasiswa Kediri. Nah, kebetulan di sana juga menjabat sebagai ketua juga. Oh, itu tahun lalu? Tahun sekarang. Oh iya. Ya. Oh, jadi gila. berbarengan sama Hima gitu. Gimana guys, kita ngundang orang sibuk kita tahun dulu. Enggak guys, gak sibuk. Terus berlanjut lagi. Terus ada lagi tuh UKM kependudukan kalau tahu. Ah iya. Nah, tapi kalau di UKM tuh cuma jadi Wakadif divisi Kominfo. Nah, itu Wakadif aja udah jadi Kahima, terus Ormadanya juga ketua. Gimana nggak sibuk guys, kita ngundang ke sini tuh gila. Itulah. Terus misalnya kan ini baik ke organisasi juga ya tadi udah sebutin. Terus pandangan orang-orang tuh tentang Masnya gimana sih, kayak banyak yang support lah atau banyak yang julid atau malah kayak di depan tuh bagus kayak nyupport tapi malah jelek-jelekin di belakang, atau ada cerita yang gak enak gitu? Kalau ini ya sepengetahuan aku sendiri, kalau orang-orang yang cerita tentang aku itu ya nggak tahu juga sih kalau di belakang gimana. Tapi kalau secara lingkup pertemanan aku sendiri ya pastinya mendukung. Soalnya bagaimanapun kan dukungan selain dari keluarga, kita juga dapat dukungan dari lingkup teman-teman kita sendiri. Jadi ya kita harus saling support lah sama teman-teman gitu. Ya, jangan jelek-jelekin di belakang. Terus kan tadi jadi Kahima, terus ketua Ormada ya, terus tadi juga Wakadif, Kominfo. Nah, menurut Mas Salif sendiri pemimpin yang baik itu kayak gimana sih Mas? Oke, kalau dari aku sendiri ya, pandanganku sendiri itu pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang bisa mengayomi staf-stafnya atau mengayomi bawahannya. Soalnya bagaimanapun pemimpin itu harus punya sifat sense of belongingnya di organisasi itu maupun di teman-temannya sendiri. Soalnya kalau misal pemimpin itu dia udah tanggung jawab, udah terus punya sifat disiplin, tapi dia nggak punya sifat kayak bisa mengayomi teman-temannya, pasti
ada salah satu dua teman-temannya atau staff-staffnya yang pasti keluar gitu aja. Ya bener sih. Kalau pengalaman juga kalau dari aku, kalau ketuanya nggak enak dan nggak istilahnya nggak bener sama, bukan apa ya, di kerjaannya tuh kitanya juga malas gitu loh. Iya, Jadi benar-benar. ketua yang baik itu emang perlu banget. Ya. Dari masnya sendiri, menurut mas udah jadi pemimpin yang baik dari rate 1 sampai 10 itu berapa? Kalau berdasarkan rate ini susah ya, soalnya kalau Harus realistis guys. harus realistis ya. Kalau rate mungkin berapa ya? Ya 85 lah ya. ya 7-8 lah. Enggak guys, dia nggak jadi udah mundur-mundur. jadi kahima yang baik kok. Terus nih ya, terus ada nggak sih, pasti kan kita pernah capek di fase yang bener-bener capek. Dan itu ada nggak sih yang fase dimana bener-bener capek jadi kahima atau bahkan mau mundur dan nggak mau ikut organisasi, dan ya udah aku ngomong lanjutin yuk. Sejauh ini alhamdulillah nggak ada. Berarti enjoy aja. Enjoy lah. Soalnya soalnya ini. Ya, soalnya kalau dimakan kita bekerja secara ini keluargaan. Benar. Jadi kita menganggap teman kita itu juga sebagai keluarga kita. Jadi kita nggak yang organisasi isinya kayak ada senioritas gitu, kayak yang kan misal kayak di SMA atau di jurusan mana gitu kan ada kan yang maksudnya yang senioritasnya tinggi. Nah kalau di Mantur sendiri ini kita saling merangkul lah istilahnya gitu. Jadi enjoy aja gitu. Itu bener guys, soalnya kadif aku baik banget. Oke. Terus cara ngatur waktunya gimana sih mas? Tadi kan kayaknya sibuk banget. Terus ya cara ngaturnya gimana? Mungkin aku bisa belajar dari masnya juga. Kalau cara ngaturnya sendiri ini pasti ya kita sebagai mahasiswa harus mengedepankan yang namanya akademik. Nah, Benar. itu harus nomor satu kan guys. Soalnya bagaimanapun kita tujuannya kuliah itu kan buat menimba ilmu, bukan buat menimba organisasi istilahnya. Benar. Nah, tapi di sisi lain kita juga harus berdampingan antara ilmu akademik sama ilmu organisasi itu sendiri. Nah, jadi kalau aku sendiri itu tetap menomorsatukan akademik itu sendiri. Nah, baru nanti keduanya antara keluarga terus organisasi itu sih. Bener banget guys, kita harus mengedepankan akademik di atas yang lain-lain. IPK nomor 1. Oke. Terus berpengaruh nggak sih join organisasi buat kehidupan sehari-hari masnya? Sangat berpengaruh guys. Soalnya di organisasi kita juga belajar tentang teamwork. Nah di teamwork ini sendiri nanti kita juga bakalnya diimplementasikan di kehidupan bermasyarakat sendiri. Jadi selain kita bisa belajar tentang contohnya di hard skill kayak public speaking terus sama kayak komunikasi skill gitu. Nah kita juga di organisasi itu dipelajari tentang ilmu-ilmu teamwork itu sendiri gitu. Jadi kita nanti di organisasi dapat ilmu tentang teamwork. Nah di kehidupan bermasyarakat nanti kita bisa belajar tentang kehidupannya itu di masyarakat itu, implementasinya. Ada nggak sih anggotanya yang rese kayak ngilang-ngilangan, gak mau ikut rapat, terus cara ngatasinnya tuh gimana? Oke, kalau itu sendiri ya di organisasi HIMA ya, itu ya bisa dibilang ada, cuma kan nggak semua, paling ya ada 2 anak. Nah, kalau itu sih kita harus merespon secara baik juga, soalnya bagaimanapun kita di HIMA ini kan secara keluargaan, jadi kita harus tetap merangkul. Nah, mungkin untuk cara mengatasinya sendiri kita ya tergantung pribadinya masing-masing juga ya. Ada yang didekati secara pribadi atau personal, ada juga yang didekati secara bareng-bareng gitu, biar nggak resek lah istilahnya gitu. Tapi pernah nggak sih mas pas udah ada istilahnya pendekatan gitu, terus tapi kayak orangnya tuh nggak berubah atau kayak malah slack sama masnya itu, ada nggak sih? Atau malah bahkan slack ke himanya gitu? Ya pastinya ada juga lah. Tapi ya kita tetap harus ini sih, harus mengayomi lah ya. Soalnya kan tadi aku udah bilang kayak pemimpin yang baik itu pemimpin yang bisa mengayomi. Jadi mau bagaimanapun dia rese, dia kurang ajar, dia kayak nggak menghargai teman-temannya, kita ya tetap harus mengayomi, cuma dengan cara yang kita bisa lakukan ke dia gitu. Saya pemimpin yang baik tuh sabar. Nah bener, harus sabar guys. Terus aku tadi nggak salah dengar join hima udah 2 tahun ya? Yeah. Oke, ada nggak proker hima atau dari proker hima dulu deh yang paling berkesan banget buat masnya? Kalau proker hima sendiri pastinya ini sih puncaknya di proker hima, yaitu tahu nggak apa? Apa? Nggak tahu ya. Nah bener. Nah jadi
kalau aku sendiri ya, Antropes itu proker yang bener-bener seru. Soalnya di Antropes ini banyak rangkaiannya guys, mulai dari seminar, lomba esai sama lomba foto. Nah, jadi di Antropes ini kan kita juga nggak dari HIMA aja, kita juga open recruitment dari teman-teman di luar HIMA. Jadi kan di tahun ini juga ada Antropes, jadi buat teman-teman di luar HIMA nanti ayo Sabi join di Antropes itu. Sabi banget guys. Nanti kalau buat infonya bisa cek di Instagram Antropologi. Iya, Antropologi UNER. Oke. Terus ada nggak pesan? Pasti ada dong pesan buat penerusnya atau mungkin buat adik-adiknya buat periode selanjutnya. Oke, pesan buat ini ya teman-teman angkatan 22 sama angkatan 23 yang bakal meneruskan estafet dari keorganisasian HIMA ini, yaitu tetap semangat aja. Buat teman-teman yang sekarang ada di HIMA atau di organisasi lain, jadilah diri kamu sendiri. Pokok optimalin diri kamu itu bisa bereksplorasi di organisasi tersebut, terutama di HIMA itu sendiri. Jadi all out lah kalau di organisasi itu, jangan setengah-setengah, dan tetap disiplin juga sama peraturan-peraturannya ada gitu sih. Oke, tadi kan udah disampaikan nih buat penerusnya gimana harus all out dan lain sebagainya. Nah, kalau pesan buat podcast ini gimana? Jujur ya, kalau podcast ini juga baru pertama kali di ruangan ini ya, jadi agak kaget dan Kadif kita keren guys. Shout out to Farhan K. Oke. Kalau bisa kegirat kesini guys. Baper itu dia senyum-senyum di balik ruangan. Gimana Mas? Kalau podcast ini kan dari podcast ini kan udah program dari tahun lalu juga ya. Cuma kalau tahun lalu itu kan kita pakai platformnya cuma Spotify, jadi juga cuma media suara aja. Sedangkan tahun ini kan ada videonya juga kan. Benar. Nah itu juga jadi yang merupakan inovasi dari HIMA periode ini. Jadi baik lah atau bagus juga program ini buat di HIMA periode sekarang. Dan juga pastinya kan kalau kita dilihat di kanal YouTube kan banyak kayak podcast gitu ya. Bener banget. Jadi HIMA Antro juga nggak mau kalah gitu istilahnya. Nggak mau kalah guys. Kita juga buat podcast sendiri gitu sih. Tepuk tangan dong buat Kadif kita. Nah. Yeay. Oke. Terus aku boleh kepo dikit dong. Udah pernah nonton belum podcast kita yang sekarang? Pernah. Kalau enggak udah aku tagih nonton nih guys, soalnya harus nonton. Masa kayak emang nggak nonton prokernya? Udah pernah, dan ini sih harus subscribe IG-nya HIMA Antro. Oh iya, harus sedikit ya, jadi harus subscribe guys. Ayo guys. Oke guys, jadi tuh tadi organisasi itu adalah wadah buat menyalurkan minat bakat dari mahasiswa itu sendiri. Itu HIMA itu sendiri tadi kepanjangan adalah hiburan mahasiswa, di mana sekarang periode sekarang itu mengangkat tinggi lah istilahnya kekeluargaan di HIMA itu sendiri guys. Terus abis itu pemimpin yang baik itu harus gimana sih? Pemimpin baik itu intinya tuh harus sabar, harusnya all out buat semua proker yang udah ada. Terus nggak boleh kayak hilang-hilangan. Terus nanti misalnya kalau ada anggotanya yang resi atau gimana, ya ini harus sabar buat ngadepin. Terus mesti ada cara-cara pendekatannya tersendiri. Terus tadi juga ada, kalian harus nunggu proker HIMA Antropes. Kalian harus daftar, karena harus ikut ramein itu. Ya, kayaknya dari aku ngeliat tuh udah wow banget guys, konsepnya udah mateng banget. Terus tadi jadi buat pesen-pesennya jangan patah semangat, kudu semangat juga buat yang nerusin periode-periode selanjutnya. Dan kayak Mas Salif dong guys, ikut banyak organisasi jadi ketua. Kayaknya udah cukup segini aja podcast kali ini. Aku makasih banget buat Mas Salif yang udah ngeluangin waktunya di podcast obrolan season 4 kali ini. Jadi see you guys in next episode. Dadah!